sampai akhirnya itu minta itu Iya. full story itu. Cerita sejarah. Baik. Peristiwanya ini pencurahan roh, kegerakan roh tahun 65 ya, tahun 1965. Dia berjalan, kami semua heran, terkejut. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Tetapi sampai pada waktu saya sudah tua, itu waktu saya umur 30 tahun. Saya umur 30 tahun. Tapi saya waktu sudah tua ini, saya pikir, kenapa Tuhan bikin ini? Mesti ada gerakan, satu gerakan di sini ya, movement. Ada satu movement ya dari orang di sini. Khusus untuk Soe ya, atau khusus untuk Indonesia atau bahkan dunia. Kenapa itu? Saya tanya begitu ya. Saya pikir begini. Kami ini dengar ada kebangunan rohani, ya, kebangunan rohani. Ada di mana-mana. Misalnya Wesley, macam-macam ya. Ada kebangunan rohani itu di mana-mana. Tapi kami beragama Kristen, percaya Tuhan Yesus, tapi kami punya rohani biasa-biasa. Biasa saja. Tapi Tuhan mau kami digerakkan supaya ada satu pandangan yang baru. Saya berpikir begitu ya. Berpikir begitu. Ketika tahun 65 itu kejadian, kami berpikir kami ini orang istimewa, ya, orang istimewa dari Tuhan, pilihan Tuhan. Sebenarnya tidak, anugerah, ya, kasih karunia dari Tuhan. Kejadiannya begini, kejadian dari mula-mula begini. Ada beberapa kebangunan rohani di Kupang, di sana. Kebangunan rohani di Kupang di sana. Saya ikut. Tapi di sini belum ada itu kebangunan rohani. Tiba-tiba tahun 1962, ada satu guru. Dia punya nama Ratu Walu. Dia mengajar, Ratu Walu ini mengajar di Amfoang. Dia guru di Amfoang. Dia Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang. Dia mengajar sana, tiba-tiba dia guru SD. Ya. Jadi tiba-tiba Tuhan itu kasih dia karunia. Karunia bisa menyembuhkan. Berdoa orang sembuh, sakit sembuh. Lumpuh berjalan, mata bisa lihat, telinga bisa dengar. Tiba-tiba saja. Dia guru yang malas gereja juga. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil dia. Lalu dari Gemit, kami punya sinode Gemit, bilang sama dia, bilang begini, dia mengajar di sekolah Kristen, jadi dari Gemit bilang, kamu berhenti menginjil di seluruh Gemit. Dari kabupaten ke kabupaten bikin kebangunan rohani. Menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang itu yang sakit. Jadi bikin KKR. Semua orang itu KKR, data KKR buat apa? Supaya ada kesembuhan. Ya. Semua datang bilang, Ratu Walu datang. Buat mau datang di sini itu tahun 62. Datang di Soe. Saya tinggal kerja di sini, tahun 60 saya masuk sini. Tahun 62 Ratu Walu masuk.
dia bikin KKR. KKR itu sini. Lalu semua orang karena sudah cerita macam-macam bilang, Ratu Walu ini ada orang sakit sembuh, tuli dengar, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa bicara, gitu. Jadi semua datang, sakit orang sakit dipikul datang buat ikut anu. Nah memang luar biasa, mujizat Tuhan bikin. Nah pada waktu tahun itu ada sedikit pertentangan, satu hal yang kurang bagus karena di sini komunis berkuasa. Jadi orang-orang agama yang percaya Tuhan Yesus sedikit tidak enak. Jadi pada waktu itu komunis mulai berkuasa. Jadi dia waktu bikin kebangunan rohani cerita tentang kuasa Tuhan. Dan kami lihat kuasa Tuhan luar biasa. Berdoa orang sakit sembuh dan lain-lain. Lalu dia setiap datang di setiap tempat itu 5 hari. Di sini 5 hari, sesudah itu pindah lagi di lain kabupaten. Ya, tempat lain lagi, tempat pindah lagi. Sesudah itu terjadi satu kegerakan di sini. Kami punya kepercayaan kepada Tuhan berubah. Bukan hanya pergi ke gereja saja begitu, tapi Tuhan mampu melakukan sesuatu. Dulu kami ini ke gereja itu urusan untuk sorga. Mengerti ya? Kalau mau ke gereja itu kalau urusan sorga, mau berdoa buat mau masuk sorga, itu boleh ke gereja. Kalau urusan makan minum itu Tuhan tidak, itu kami punya urusan. Begitu ya, bisa mengerti ya dulu. Tetapi kalau ada sakit itu Tuhan urus. Meskipun kami baca di Alkitab, Tuhan sembuhkan orang sakit. Tapi kami tidak percaya. Kami pikir dulu, sekarang tidak. Tetapi pada waktu Ratu Walu datang bikin, lalu kami punya pikiran itu berubah. Berubah bahwa Tuhan itu bukan urus buat masuk surga saja. Tapi buat orang hidup di dunia itu juga Tuhan urus. Buat makan, buat orang minum, buat orang punya pakaian. Itu Tuhan urus, sakit Tuhan urus. Jadi kami punya kepercayaan mulai berubah. Perlahan-lahan mulai berubah. Jadi betul cari Tuhan berubah. Ya saya cari Tuhan itu supaya saya dapat makan. Mengerti? Kami punya pikiran begitu. Datang ke gereja supaya nanti Tuhan kasih makan sama saya. Saya datang ke gereja itu supaya saya sakit sembuh atau saya tidak sakit. Kami punya pikiran, paradigma pikiran itu berubah. Begitu. Lalu berjalan terus. Namun satu hal yang luar biasa, sudah tahun dia sudah berangkat tahun 65 bulan Maret barangkali atau bulan 2, bulan Februari itu ada satu kelompok tim, satu kelompok dari Sekolah Alkitab di Batu, dari Institut Injil Indonesia di Batu, datang dengan rektornya, namanya Pak Schoenemann, Detmar Schoenemann. Detmar Schoenemann ini dia rektor dari Institut Injil Indonesia di Batu. Terkenal sekali. Jadi datang mengadakan satu KKR mulai dari Atambua, terus datang di TTU Keva, Soe, Kupang, Rote, pulang kembali.
Dia pulang kembali di Batu. Sesudah itu, sesudah dia pulang, kira-kira bulan Juli barangkali, ada satu guru. Gurunya nama Henny Tunliu. Dia guru SGA. Ini Henny Tunliu, ini guru SGA sarjana muda. Bilang, dia bilang sudah ribut di dalam ini kota bahwa ini guru Ibu Henny Tunliu bisa dengar Tuhan. Tuhan bicara dia bisa, Tuhan tulis dia tahu Saya pikir dia lihat bagaimana. Tapi waktu dia cerita, sekarang kami punya HP, baru saya lihat, oh mungkin dia bisa lihat tulisannya Tuhan itu seperti ini, atau tulisan ini baca di Alkitab ya. Baru saya, oh gitu ya, dia dapat bicara dari Tuhan begitu, lalu dia dengar bagaimana. Tapi waktu dia sudah beberapa hari ribut di dalam ini kota, saya bilang sama saya punya istri, mari kami lihat sama dia, ini ceritanya bagaimana, betul tidak. Jadi waktu kami pergi ke situ, kami bicara. Kami masih duduk bicara, terus dia langsung cerita. Cerita bagaimana Tuhan itu bicara sama dia, bagaimana Tuhan tuh mau tulis firman itu. Jadi lihat ke mana, oh saya lihat buku sama dengan HP sekarang ini. Ya, WhatsApp sekarang itu. Ya sudah. Kami bicara terus. Dia bicara tentang hal-hal yang sudah jadi, yang dia belum lahir. Dan dia bicara tentang hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Kami bicara itu waktu kira-kira bulan Juli tahun 65, tapi dia sudah bicara tentang bulan September 65. PKI buat NGT Kuples di Indonesia itu, dia sudah bicara itu waktu. Dia sudah bicara. Kami tidak percaya. Kami heran, nanti ada coup pemerintah Indonesia, nanti coup. Kami tidak masuk di otak, tidak mungkin. Sebab kami tahu bahwa kami presiden itu waktu kuat, tidak mungkin, tidak masuk di otak. Tapi dia bicara saja, bicara terus. Nah karena sudah petang, saya bilang sama saya istri pulang lah. Jadi kami pulang. Tapi dia kasih peringatan bahwa jangan pulang, tapi bilang pulang nanti 3 hari saya akan bikin KKR di gereja ini. Gereja Maranatha sini. Jadi bilang nanti diminta saya nanti hadir juga dengan saya punya istri. Bilang baik nanti kami hadir. Nah, 3 hari kemudian KKR. Jadi jam 3 saya dan saya punya istri pergi, itu gereja ini sudah penuh dengan anak-anak muda. Anak-anak dari SMP, SMA. Ya, itu ada sekolahnya SMP, SMA, dan SGA. Penuh semua. Anak-anak yang orang tua yang umur 20-an tahun itu, kami tidak sampai 10 orang gitu. Semua anak muda. Jadi dia mulai cerita semua kesaksiannya, kesaksian Tuhan panggil dia. Sesudah itu di atas altar, di altar itu ada satu meja, ada buku tulis. Nah di buku tulis dia minta bilang semua anak-anak yang mau jadi pelayan, mau kerja buat Tuhan, tulis nama. Tulis nama, jadi ada SMP sampai dengan SMA, SK. Mereka mau tulis nama. Saya punya istri, punya adik, kita baru SMP kelas 1. Jadi dia lewat saya bilang, saya ketawa. Dia tuh kok masih SMP kelas 1 mau pelayani Tuhan di mana? Tapi sudah dia tulis. Semua pulang. Kembali, lalu bubar.
bubar, berjalan terus. Dia bilang, dia itu majelis jemaat, Henny ini. Tuhan bilang dia itu untuk kasih tinggal pekerjaan itu buat sekolah di Batu. Sekolah di Batu ya, jadi baik. Ya sudah. Mau sekolah di Batu, boleh. Tapi di sini tidak mau. Dan di sini kamu itu guru, ya kepala sekolah dari sekolah Kristen, dari SGA Kristen. Jadi saya boleh. Tapi dia tidak mau. Dia bilang, saya lebih takut Tuhan dari takut orang. Tuhan suruh saya ke Batu, jangan tahan saya. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan tinggal. Jadi sudah. Akhirnya dia jalan. Dia pergi ke Batu sekolah di sana. Sekarang ini jalan ke Kupang gampang. Mobil, jalan-jalan bagus. Dulu kalau hujan susah. 1 minggu belum sampai Kupang. Apalagi dari Kupang sampai di Jawa. Otak terbasok. Susah. Jadi kami cuma tertawa. Kamu bisa sampai Jawa ke tidak buat ikut kuliah. Jadi dia pergi. Dia pergi ada satu, waktu kami berdoa untuk lepaskan dia, itu satu majelis penatua, dia ambil firman daripada waktu Tuhan Yesus dari Yeriko, mau pergi ke Yerusalem, ya. Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia punya murid, saya pergi tangkap satu keledai. Di situ tangkap supaya saya bisa naik itu keledai. Saya pergi ke Yerusalem. Kalau ada yang tanya bilang kata, kenapa tangkap itu keledai? Tidak, ini Tuhan Yesus saya minta. Tuhan Yesus mau pakai. Ya sudah, lepas. Jadi dia bilang, saya masih ingat. Tahun 65 saya masih ingat. Dia bilang begini, kalau Tuhan Yesus suruh, tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang, sudah jalan. Dia jalan pergi. Dia pergi ke Batu. 1 bulan kemudian ada surat, dia sudah mulai kuliah. Saya bilang itu tuh Tuhan yang pimpin. Kalau tidak bisa. Ke Kupang sudah sulit mobil, apalagi sampai di Jawa. Dia sudah kuliah, artinya Tuhan yang pimpin. Itu beberapa tanda-tanda. Sesudah itu sekitar tanggal tanggal belasan, 15 atau 16, 20 kok, 19 September 65, tiba-tiba ribut di dalam ini kota. Ada satu anak berteriak, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah telah dekat. Tiap pagi jam 5 dia berteriak keliling, bertobatlah kami karena kerajaan Allah telah dekat. Apa yang kamu dengar di dalam kamar, berteriak dari atap rumah. Itu dari Lukas ya. Ada Lukas nanti. Apa yang kamu dengar di dalam kamar, berteriak dari atap rumah. Bilang begitu. Dia berteriak begitu. Jadi sesudah dia berteriak pagi, dia tidak pulang. Langsung masuk sekolah. Masuk sekolah, anak-anak sekolah tuh. Anak-anak sekolah tuh sudah masuk. Dia naik di atas meja guru itu baru khotbah. Dia khotbah, namanya Nahor Leo. Jadi dia khotbah ini dia masuk di bilik, di kamar di sini, kelas di sini, kelas-kelas lain orang dari tempat lain masuk semua kumpul. Jadi saya tidak belajar lagi, semua datang dengar khotbah di sini. 2 hari, 3 hari. Dia keluar dari anak-anak tidak sekolah, ikut dia jalan menyanyi keliling, menyanyi siang-siang ini, menyanyi terus. Begitu sudah 3 hari, kira-kira tanggal itu waktu kira-kira saya pikir itu tanggal 26.
saya keluar dari kantor, ada orang kumpul banyak di sini. Kumpul-kumpul banyak di sini. Terus saya bilang, orang-orang kumpul-kumpul di situ, saya lihat ini ada apa. Lalu saya lihat ini Nahor ini, ada pegang ini, itu Alkitab, Gedeon, itu begini. Lalu polisi goyang sama dia begini. Dia ada punya janggut kecil. Goyang sama dia. Tanya bilang kata, kamu pikir ini Tuhan Yesus itu anak kecil. Pagi-pagi kamu berteriak, bertobatlah Tuhan Yesus. Apa kamu kira Tuhan Yesus anak kecil? Kamu berteriak Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus siapa? Dia tarik sini gini, tarik gini. Wah, saya takut. Dari saya takut itu saya lari. Saya lari sana masuk kamar. Dia begini. Waktu saya pikir-pikir ini dunia mau kiamat. Tuhan Yesus mau datang ini. Saya sudah takut. Saya pikir begini ada orang berteriak dari luar. Dia panggil sama saya, nama saya. Dia panggil Om, begitu. Dia bilang, Om, ada bikin apa? Terus saya tidak jawab. Saya keluar dari kamar, berdiri di muka pintu. Ini pintu masih tetap biasa. Dia berdiri di luar. Dia bilang, kata, kenapa bingung kah? Saya bilang, siapa tidak bingung? Dunia mau kiamat. Dia bilang, iya betul. Saya takut. Keadaan suasana berbeda. Suasana itu seperti bagaimana kah? Seperti, bagaimana, tidak enak. Begitu takut dan bagaimana kah itu waktu? Dia bilang, iya, tapi dia tidak bicara. Saya tanya, Nahor di mana? Orang sebawa di polisi. Kasih masuk di sel. Karena dia ribut. Berteriak Tuhan Yesus terus dia kasih masuk di sel. Dan anak-anak sudah di sekolah lagi kan ikut dia. Jadi sudah. Saya keluar. Dia jalan. Saya masuk kembali. Saya masuk kembali sampai dengan jam 5 begitu saya bangun. Saya sudah lapar. Saya bangun, saya tanya bilang, Nahor di mana? Oh sudah lepas dia. Dari polisi lepas dia. Lepas dia, oh ya sudah. Sudah lepas. Sesudah itu malam itu baru dia mulai masuk di gereja ini, Maranatha ini baru berkhotbah di situ. Dia mulai dari jam berapa kan, jam 8 malam sampai dengan jam 1 pagi. Jam 12 dia berhenti. Semua tidak mau pada waktu dia waktu dia itu berkhotbah, keadaan macam-macam. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang ini jatuh, macam-macam. Berteriak begitu ya. Ada yang gemetar gitu macam-macam. Ada yang nempel di tembok gini seperti cecak gitu. Tempel begini, begitu. Jadi peristiwa begitu ribut. Nah di depan itu kantor polisi. Polisi datang lihat, sangka ada apa. Nah pada waktu itu listrik ini belum ada. Jadi orang pakai pompa, lampu yang pompa gini. Lampu 3. Jadi sudah jam habis minyak, lampu mulai ya. Tapi terus tiba-tiba terang lain yang datang di situ, terang lain. Jadi bukan lampu sudah tidak nyala, tapi terang yang lain datang di situ. Orang-orang ribut terus. Jadi polisi lihat soalnya bisa. Orang pergi ke rumah Pak Menuain situ, Pak Menuain ke rumah pendeta. Dia panggil sama Pak Menuain. Pak pendeta datang lihat. Pak pendeta lihat tidak bisa. Semua ada yang menangis, ada tertawa, ada yang macam-macam. Jadi sudah habis itu, dorong pulang. Dorong pulang, Nahor bilang, sudah stop, besok lagi. Tapi terus mereka sudah mau kehausan ya. Haus untuk dengar firman. Sudah ribut semua. Lalu, sesudah itu, orang-orang ini, Nahor suruh pulang. Nahor mulai keluar dari pintu, orang sampai di bawah, dorong pulang kembali gereja. Nahor bilang, tidak, saya ini lapar. Dari pagi masuk saya belum makan. Jadi besok jam 7 pagi,
Dorang kumpul lagi. Mulai sembahyang. Ya, sembahyang berdoa. Sembahyang pertama itu bakar itu mantra. Mantra itu seperti bahasa Korea bilang apa? Magic. Magic. Mujizat. Oh no. Magic. Ya magic ya. Ya, dia pakai buat kuat ya. Pakai pukul, lari gitu ya. Itu dia bakar, mesti bakar. Tuhan bilang bakar, mesti bakar. Sembahyang, dorong semua sembahyang. Tidak ada pendeta. Mereka bikin sedikit sembahyang, bakar, selesai, berdoa, masuk. Mulailah dengan ini KKR lagi. Itu tanggal 27. Tanggal 27 September. Jadi sesudah itu sampai malam. Malam tanggal 27. Nah, pada waktu itu Tuhan kasih tahu, bilang besok tanggal 27 tanggal 28 ya. Besok tanggal 28 itu kamu harus pergi ke Kapan. Kapan itu satu kecamatan ya, kotanya kota Kapan. Pamajalan kan? Ini apa namanya? Kota Kapan minta supaya bikin kebangunan rohani di situ. Buat ada satu kebangunan rohani di Kapan juga. Sama seperti dia bikin 2 hari di Soe. Nah, dia sebut orang-orang di sini. Ini nanti besok sama. Jadi semua 12, dia dengan dia jadi 13 orang. Yang dia nama-nama yang dia sebut itu ada yang berada di gereja itu malam tanggal 27, tapi ada yang tidak ada. Yang tidak ada ini salah satunya Pak Mariman. Pak Mariman orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup sekarang. Jadi pada waktu Tuhan ngomong di gereja bahwa Pak Mariman nanti ikut, Pak Mariman ada di rumah. Tapi Tuhan ngomong Pak Mariman bilang, kamu nanti besok Nahor ini datang ambil, kamu pergi berdoa untuk ke Kapan. Besok pagi dia sudah siap begini. Waktu sudah siap mau keluar, buka pintu. Waktu buka pintu mau buka begini, Nahor itu dari pegang di luar, keluar begini. Jadi Pak Mariman terkejut. Hei Nahor. Nahor bilang, Pak Mariman, Tuhan bilang kami. Lalu ini Pak Mariman bilang, Nahor. Tuhan bilang, saya bilang dengan Nahor nanti pergi ke Kapan. Ya sudah, mereka ke pendeta berdoa habis, terus mereka jalan. Orang 13 orang jalan pergi ke sana. Pergi ke sana, lalu mereka bikin kebangunan rohani 1 hari. Tanggal 28, selesai, terus 29 pulang. Dorang pulang semua. Tapi itu api roh itu membakar. Mulai dari sini sudah bakar di sana lagi. Jadi itu kebangunan rohani jadi mulai banyak-banyak, multiple. Sudah berganda. Macam-macam orang-orang sudah ini. Sudah banyak mujizat orang bikin. Jadi api kebangunan rohani mulai membakar. Orang tidak tahu maksud apa Tuhan. Tidak tahu. Jadi mereka itu pulang dari Kapan tanggal 29. Pulang datang, cerita sama saya. Bahwa mereka, Tuhan itu mengadakan mujizat, kesembuhan, macam-macam di gereja Kapan. Lalu itu, sesudah itu, cerita habis, besoknya tanggal 30 September itu kan PKI kan. Indonesia itu kan PKI itu ngokuk pemerintahan Indonesia tanggal 30 September. Nah, tanggal 39 itu kan PKI komunis yang mau di Indonesia itu toh. Ibu Heni itu kan bulan Juli sudah bicara. Sekarang ini nyata. Dorang mulai tangkap orang-orang di Jakarta sana. Mulai tangkap orang-orang PKI semua, tangkap semua. Kalian tangkap, macam-macam. Ngeri. Nah,
orang-orang itu yang percaya Tuhan Yesus hanya nama, tapi tidak tahu hati ini belum rapat. Tetapi adanya kebangunan rohani, Roh Kudus mulai mereka berubah, menerima Tuhan. Bukan percaya dengan otak, tapi menerima dengan hati. Jelas ya? Berubah itu. Jadi bukan percaya dengan otak, tapi menerima dengan hati. Itu arti daripada kegerakan rohani ini. Jadi ketika tahun September 65 nanti tahun 66 itu mulai tangkap, ya, yang komunisme dong, mulai tangkap. Ada banyak yang mati, ya, banyak yang mati. Kami punya orang juga banyak yang mati. Nah itu, tapi mereka itu di dalam keadaan yang tidak tahu mau bikin apa, ya, tidak ada harapan, ya, tidak ada harapan sama sekali. Tapi waktu mereka dikasih tahu tentang Tuhan Yesus, karena adanya kebenaran, mereka tahu bahwa ada harapan di dalam Kristus, ya, luar biasa Tuhan mempersiapkan semuanya, luar biasa itu. Jadi sudah, ini mulai berkembang di dalam keadaan itu komunisme, tetapi keadaan gerakan roh itu dua hal yang betul-betul bertentangan tetapi membangun. Ya, siapa yang mau menerima? Betul-betul sungguh-sungguh luar biasa itu waktu. Nah, titik puncaknya di sini. Titik puncak. Semua mulai menyanyi keliling. Orang rumah sakit ini kosong. Semua berdoa saja buat ayah sakit. Sakit-sakit yang berat, apa semua. Yang kami tidak tahu, dokter tidak ada. Di sini dokter tidak ada. Dokter hewan ada. Dokter manusia tidak ada. Berdoa semua, mulai berdoa. Berdoa semua. Begitu. Berjalan begitu. Di dalam perjalanan itu tahun 60, untuk saya, ya, di SOE, tahun 66, 67, itu baru tiba-tiba ada cerita. Kami punya kelompok, itu tim yang bisa berdoa. Dia bilang begini, orang di kampung, itu tim-tim di kampung itu karena sulit, itu waktu tidak ada anggur, tidak ada gula, tidak ada terigu. Jadi biasanya mereka itu kadang-kadang untuk perjamuan pakai air kelapa, ya, air kelapa dengan ubi sebagai roti, begitu, ya, air kelapa. Nah, sudah itu Tuhan bilang berdoa, nanti saya kasih anggur. Jadi sudah mulai berdoa macam-macam. Kami punya satu kelompok, ketua dari kelompok itu namanya Ibu Liveto, sudah meninggal, sudah tua, sudah meninggal. Ibu Liveto sudah meninggal, jadi dia yang biasa pimpin kami. Jadi biasanya kami itu majelis semua ada 30 orang lebih. Namun setiap waktu mau perjamuan, berdoa, kumpul, tidak semua dipanggil. Dari 30 kadang-kadang ambil 12, ambil ada 30, macam-macam. Dorang berdoa, Tuhan bilang berapa panggil, berapa dorang kumpul. Sapa-sapa dikumpulkan. Nah, begitu terus-terus. Yang pertama saya tidak ikut. Ada yang pertama itu dorang 7 hari berdoa terus. Pagi, lalu malam berdoa lagi. 7 hari. Ada harus puasa. Puasa, ya? Nah, gitu. Ada yang tidak. Jadi kami sudah habis.
Jadi ketika jadi itu begini ini. Misalnya besok ini mau perjamuan ya. Ini malam Tuhan suruh semua dari misalnya 12 orang, yang 7 itu pergi sama-sama buat ambil air. Sudah lihat tempatnya? Tempat air sudah. Buat ambil air di tempat air sana. Yang 5 tinggal. Berdoa terus, mereka bawa pulang. Berdoa lagi. Jadi waktu mereka datang berdoa, lalu berubahlah itu air jadi anggur. Aromanya tuh dorong semua menangis. Tiba-tiba heran. Mereka heran kok bisa begini. Kok ini air ini datang di sini kok bisa tiba-tiba bukan saja warna tapi aroma juga begitu. Sudah selesai begitu. Itu yang pertama. Saya ikut itu mungkin 4 kali kah? Tapi 1 tahun kami Gimit itu 4 kali perjamuan. 1 tahun 4 kali. Jadi mulai dari Paskah dan terus sampai di Desember. Lalu saya 4 kali. 1 kali pada satu waktu saya ini pergi berdoa di tempat itu ibu yang pimpin kami itu. Jadi kami berdoa semua pagi-pagi jam 5 kami berdoa, terus pulang nanti jam 7 lagi berdoa lagi begitu. Jadi kami berdoa. Saya pergi berdoa di situ. Waktu hari mau ambil air, tidak semua pergi ya, yang lain tinggal, saya tidak ikut. Di antara kami yang majelis itu, bukan semua percaya. Ada yang tidak percaya, tidak, ini orang ini bikin anggur omong kosong. Kami minum anggur yang omong kosong. Jadi mereka tuh curiga, hatinya tidak betul. Jadi diam. Pada satu waktu itu saya sedang ikut mereka ini pergi ambil, pulang datang bawa itu tempat isi air dan bawa tutup dengan kain lalu simpan. Ada satu guru namanya Al-Tabah. Guru Al-Tabah orangnya pendek begini. Dia itu masuk rumah kok menangis terus. Kami ini sepi heran. Kenapa kok kamu menangis? Tapi dia diam saja. Dan semua letakkan tempatnya, sembahyang habis baru dia kesaksian. Saya ini satu orang yang tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa rubah air jadi anggur. Waktu kamu, saya tidak percaya. Lalu ini jadi waktu dia bilang begini. Dia orang itu tahu bahwa saya tidak percaya, jadi tidak pernah panggil saya untuk ikut dalam tim buat berdoa. Tapi sekarang ini waktu dipanggil saya bilang, Bu, biar supaya Tuhan kasih saya tangkap sama mereka. Jadi waktu mereka perjalanan dari tempat doa pergi ke sana, dia dari belakang. Maksudnya supaya kalau ada ambil dari daun-daun apa dari campur dia lihat. Tapi mereka jalan begini. Biasa jalannya jam 12 malam. Pakai semua pakai putih-putih ya. Nah, jam 12 malam supaya tidak rame. Nah, ada orang jalan sampai sana pulang. Dia cerita bahwa dia ini tetap curiga. Namun sampai di bank, sekarang bank BNI itu, lalu dia terkejut. Dia terkejut bilang, ada rasanya tidak enak, kenapa ya? Terus dia waktu mau sadar begini, baru dia terasa ada aroma anggur. Aroma anggur luar biasa datang seperti mau menyerang sama dia begitu. Baru dia terkejut. Di situ baru dia menangis lagi. Mulai menangis itu,
Di situ kan jalan terus begini, terus ada cabang itu, kiri itu buat ambil air. Dia waktu turun begini, gitu, baru dia menangis mulai sampai tempat air. Tapi pada waktu tempat air ini, sekarang ini kan sudah dibikin bagus. Dulu masih semak-semak, masih semak-semak di situ. Jadi dia bilang dia jatuh di situ, dia mulai berlutut menangis karena itu aroma tambah keras. Jadi dia pun suara menangis itu hampir keluar. Suara menangis itu hampir keluar. Jadi dia menangis, dia pulang lagi dia cerita, dia bilang, Tuhan saya minta ampun. Saya minta ampun, dia minta ampun, sudah. Sudah begitu. Lalu kami pakai itu anggur. Pada satu waktu, sudah 20 tahun kemudian, pada satu peristiwa, saya keluar sama-sama dengan orang tua. Orang tua itu Pak Hayar. Pak Hayar itu polisi. Ini Pak Hayar ini juga tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah rubah air jadi anggur. Tapi dia takut. Jadi mereka yang tidak percaya tidak pernah kumpul. Satu takut kasih tahu. Jadi Pak Hayar ini juga dia tidak percaya, diam-diam saja. Sudah 20 tahun kemudian kami kumpul satu cerita. Itu anak-anak muda, hari lansia, hari orang tua. Jadi bilang orang tua mesti cerita apa-apa. Jadi saya bilang Pak yang cerita ada saja. Jadi dia cerita. Saya cerita, dia bilang saya mau cerita saya punya rahasia 20 tahun saya simpan. Saya tidak cerita orang. Karena saya malu. Malu saya sama Tuhan. Kenapa? Dia bilang saya ini tidak percaya Tuhan rubah air jadi anggur. Saya tinggal di sini, dia tinggal di asrama polisi sana. Jadi pagi-pagi itu dia mesti mampir saya sini, baru kami dua dari sana. Tapi hari yang kedua dia tidak mampir saya lagi. Karena dia mau minta berdoa, minta tanda dari Tuhan. Tuhan kalau betul-betul ini dari Tuhan, kasih tanda sama saya. Tanda yang saya minta itu, saya jalan dari rumah sampai di tempat berdoa, yang kira-kira ada 2 kilo, tidak ada satu anjing yang gonggong. Tidak ada satu pun. Sedang anjing di jalan itu kan banyak. Jadi sudah. Jadi waktu dia tuh keluar, dia juga takut, tapi dia berdoa dulu. Dia berdoa baru dia keluar. Dia keluar begini. Anjing mulai dari asrama polisi, semua goyang ekor. Dan cium-cium, jalan. Dia jalan, semua goyang ekor. Dan jalan. Sama dia, Tuhan minta ampun. Saya sudah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Tidak percaya. Ya sudah, dia cerita sama saya, jadi anak muda. Itu kejadian betul. Kejadian betul. Terus saya mesti cerita anggur ini, saya mesti ceritain 2 kejadian. Supaya Pak dorang, ini kejadian ini mesti disaksikan oleh Tuhan. Bahwa 2 saksi cukup. Hukum Taurat bilang 2 saksi cukup, tak Pak? Itu guru dan polisi cukup, Pak. Jadi benar, tak? Betul, tak? Mari tepuk tangan buat Tuhan. Betul, tak? Saya senang membuktikan sesuatu kebenaran. Jadi saya juga pikir, kenapa Tuhan bisa kasih lihat saya ini? Tahun 2019, tiba-tiba tentara datang. Tentara itu datang, terus bilang sama saya begini, Pak, ini apa namanya, kami punya tentara, kepala tentara dari Jakarta mau datang, orang Kristen, jenderal, dia jenderal, dia Kristen jadi jenderal mau dengar cerita tahun 65 sedikit di sini. Pak, nanti besok bisa datang. Ya bisa lah, kalau saya ada sehat, saya bilang begitu. Ya, dia bilang jangan Pak sehat-sehat, nanti kami urus. Karena kami takut ini jenderal. Kami punya jenderal dari intelligence, BIN, Badan Intelligence Nasional ini, yang datang.
Brigjen, 2 bintang di sini, Brigjen Napi Tupulu. Jadi besok dari datang ambil sama saya pergi ke sana. Dandim di sini kepala tentara, di sini lihat sama saya, dia terkejut. Aduh Pak, saya kira anak muda. Dia bilang, saya kira anak muda. Saya bilang, Pak, gimana saya mesti cerita satu kejadian 50 tahun lalu kok, mesti anak muda kan. Bilang, Pak pulang dulu, mereka masih di jalan. Ya sudah, saya pulang, nanti baru. Jadi sudah, nanti mereka sampai, sudah tentara datang ambil saya sini. Saya pergi sampai di air sana, tadi sudah lihat ya tempatnya. Kalau mereka dia masuk. Dia masuk terus, itu orang yang jaga tempat itu ada berdiri sama-sama kasih cerita dia. Waktu itu penjaga lihat saya jadi bilang, aduh Pak, saya berhenti bercerita, nanti orang tua tuh yang cerita. Saya itu waktu belum lahir, gitu. Saya belum lahir, nanti orang tua tuh yang cerita. Terus saya pergi, terus orang beban, dia lihat air sampai di atas, waktu tempat air kedua, macam-macam gitu, terus kembali, gitu. Terus saya bilang, Pak cari apa? Saya bilang sama itu jenderal, Pak cari apa Pak? Terus dia bilang, dia tidak jawab juga. Dia tidak jawab, saya bilang, Pak cari anggur Pak. Anggur tidak ada Pak. Dia lihat sama saya, dia heran-heran. Pak kami bikin ini, pemerintah di sini bikin ini, untuk membuktikan bahwa Kristus yang rubah air jadi anggur di Kana hidup. Sekarang dia rubah lagi di sini. Puji Tuhan. Begitu ceritanya. Selain daripada kejadian-kejadian yang lain. Ya ini kejadian-kejadian yang sering orang cerita. Orang tanya sama saya. Waktu kejadian ini berusia anak 50 tahun. Kami punya bupati. Suruh 2 orang. 1 pendeta dan 1 guru. Keliling. Cari tahu pendapat masyarakat tentang kejadian 65 air berubah menjadi anggur. Ya, karena nanti waktu perayaan yang 50 tahun ini, jubileum, ya, itu banyak orang datang, orang suka cerita, mau bagaimana kebenarannya ke mana. Karena bupati sendiri itu waktu belum lahir. Jadi, dan tanya. Waktu orang 1 bulan mulai survei, kembali sama saya bilang bagaimana? Bilang ada yang bilang memang betul. Ada yang bilang omong kosong. Tidak betul. Saya bilang begini. Omong kosongnya tidak betulnya di apa? Dorang campur pisang. Bilang begitu. Campur pisang. Mungkin juga campur pisang. Jadi kalau besok mau perjamuan, hari ini campur, besok jadi anggur. Pisang apa, silakan campur dan besok jadi anggur, itu mujizat. Kami tidak ada yang bicara sampai sekarang. Ya, itu macam-macamnya. Cuma seluruh sudah sekarang ini sudah berumur 57 tahun ya, 57 tahun. Cuma kami punya pikiran, saya punya pikiran itu sama seperti Bapak, suka lihat tentang air berubah menjadi anggur, sesuatu yang luar biasa. Kegabungan rohani di mana-mana tidak ada air berubah menjadi anggur ya. Saya rasa cuma di sini ya. Mujizat yang lain ada macam-macam. Cuma saya pikir begini. Saya pikir bahwa Tuhan itu bukan hanya bisa rubah air jadi anggur. Terlalu terbatas, terlalu kecil kami punya Tuhan ya. Bukan ya. Hanya bisa rubah air jadi anggur. Kenapa kami mesti ketemu dengan air jadi anggur? Kami mesti punya pikiran bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah Dia lakukan. Ya, begini. Kami harus berpikir bahwa saya punya Tuhan itu jauh lebih besar ya daripada apa yang akan dapat dilakukan di depan daripada apa yang sudah Dia lakukan. Dia akan dapat lebih melakukan sesuatu lebih daripada hanya merubah air jadi anggur.
Saya rasa itu saya punya kesaksian. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.